warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai individu dan masyarakat. Tahukah Anda, setiap orang dilahirkan sebagai makhluk individu. Individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyebut suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Untuk menyebut individu sebagai sering digunakan sebutan orang atau perseorangan. Jika Anda perhatikan secara seksama, apakah ada manusia sebagai individu yang bisa hidup sendiri sejak lahir tanpa ada bantuan manusia lainnya? Ya, tentu jawabannya tidak. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Manusia sudah besar ataupun dewasa tidak bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Ia membutuhkan orang lain dengan saling ketergantungan. Jadi, seorang manusia berkedudukan bukan hanya sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Karena individu hidup dalam suatu masyarakat, baik dalam lingkungan masyarakat kecil maupun masyarakat luas. Mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya yang disebut masyarakat itu? Nah, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengetahui diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan. Nah, berikut cakupan submateri yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah individu dengan bagian bahasanya. Yang pertama manusia selaku individu, yang kedua manusia selaku makhluk sosial. Untuk yang kedua submaterinya adalah masyarakat dengan bagian pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian masyarakat, yang kedua yaitu status dan peran individu dalam masyarakat, yang ketiga fungsi Pancasila bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, yang keempat adalah Pancasila sebagai acuan nilai moral, norma, dan hukum dalam masyarakat. Manusia selaku individu. Individu adalah seorang atau seorang manusia secara utuh. Utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi. Itu semua satu kesatuan antara jasmani dan rohaniah yang melekat pada diri seseorang. Manusia selaku individu mempunyai 3 naluri. Yang pertama adalah naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup telah menimbulkan berbagai kebutuhan pada diri manusia. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Kedua yaitu naluri untuk mempertahankan kelanjutan kehidupan keturunan. Naluri untuk mempertahankan keturunan menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman yang disebut safety need, baik dari gangguan cuaca dan yang tidak nyaman, serta binatang liar atau manusia lain. Contohnya, pakaian yang dibuat dari berbagai jenis bahan dan model disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perumahan dengan bermacam-macam bahan dan juga bentuk, pada dasarnya adalah usaha untuk memperoleh rasa aman dari berbagai gangguan. Dan yang ketiga adalah naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang suatu yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Hal itu telah mendorong manusia untuk mencari tahu pernyataan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa, dan telah melahirkan sistem pengetahuan yang kemudian disusun menjadi sistematis melalui aturan-aturan tertentu sehingga lahirnya ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin manusia. Sedangkan penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk cara dan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut teknologi. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia, baik selaku individu maupun masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki individu tidak seluruhnya hasil dari pengalaman sendiri, tapi lebih banyak dari belajar dan meniru orang lain. Karena itu, dalam memenuhi naluri ingin tahu, dari mencari kepuasan pun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berkelompok. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas, harus ada beberapa orang, tapi jumlahnya minimal harus 2 orang. Oke, berikut beberapa pendapat ahli mengenai masyarakat. Yang pertama, pendapat dari Ralph Linton, seorang ahli antropologi, mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Herkovich ini adalah ahli antropologi dari Amerika, mengartikan masyarakat sebagai sekelompok individu yang tersusun mengikuti suatu cara hidup tertentu. Kemudian menurut pakar dari Indonesia, yaitu Bapak Selo Sumarjan, seorang sosiologi Indonesia, mengartikan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Oke, dari paparan ketiga ahli tersebut ada kesamaan, yaitu menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama. Kita tekankan, sekelompok manusia yang hidup bersama dan telah cukup lama bergaul mengikuti tata cara yang sama sehingga merupakan satu kesatuan. Nah, kalau kita berbicara masyarakat, berdasarkan tempat tinggal, kita mengenal masyarakat itu dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Status dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau yang disebut dengan role dan kedudukan, yaitu status yang berbeda. Contoh, dalam keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak. Ayah mempunyai status sebagai kepala rumah tangga karena ia dituntut untuk berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Seperti ayah bagi anak-anak, mencari nafkah dan seperangkat perilaku lainnya yang melekat dengan sifat ayah yang baik. Di kantor, ayah berfungsi sebagai karyawan biasa, berarti ia mempunyai pemimpin dan ayah harus taat pada pemimpin dan aturan-aturan yang dibuat oleh pimpinan kantornya. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Karena setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi kepada anggota akan berbeda-beda pula.
Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan, keseimbangan, dan kestabilan kelompoknya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Kemudian kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah ascribe status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran, seperti seorang anak yang bergelar Raden, ya. Pasti otomatis adanya juga bergelar Raden. Kemudian chief status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Contohnya seorang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Fungsi Pancasila bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Oke. Dalam bermasyarakat di Indonesia memiliki suatu pengikat perbedaan antara tiap ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Pengikat tersebut adalah Pancasila. Maka dari itu, Pancasila mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, sebagai pedoman sikap dan perilaku setiap individu, yang artinya sikap dan pribadi yang berasas Pancasila adalah individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, dan suka memberi pertolongan, menghormati orang lain, mengembangkan sikap rasa tenggang rasa, tidak melakukan perbuatan yang merugikan, menghargai orang, yaitu menghargai karya orang, suka bekerja keras, senantiasa belajar untuk mengejar kemajuan, cerdas, terampil, cinta terhadap tanah air, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat. Pancasila menjelaskan secara rinci tentang etika masyarakat, yaitu menghargai persamaan derajat, keseimbangan hak dan kewajiban, menjunjung nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, gemar melakukan kemanusiaan, bergotong royong, gemar melakukan perbuatan-perbuatan luhur berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, adil dan menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pedoman bernegara. Artinya, dalam bernegara kita tidak seenaknya mengambil kewenangan jika sebagai pemerintah dan tidak menjadikan negara kita liberal maupun sosial totaliter, melainkan menjadikan negara kita sesuai Pancasila, yaitu negara Pancasila dalam mengambil kewenangan. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai acuan nilai, moral, norma hukum dalam masyarakat. Artinya, nilai, moral, dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat menjembatani waktu dan perbedaan setiap suku. Karena nilai, moral, dan norma yang ada dalam Pancasila berakar dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Sejak dulu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, percaya terhadap Tuhan, bersifat gotong royong, tolong menolong, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan berani mengemukakan kebenaran dan keadilan. Baik, demikianlah kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.